Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kepedulian semuanya yang saat ini lagi nonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena barangkali teman-teman di sana, sahabat di sana juga nontonnya saat ini ya di YouTube di waktu-waktu tersebut. Alhamdulillah, sahabat, kita ketemu lagi di Amil Talks. Ini podcast yang insya Allah akan membahas soal dunia filantropi dan juga isu-isu terkini yang kemudian hadir di masyarakat. Nah, alhamdulillah, sahabat kebetulan semuanya, di momen Ramadan kali ini semoga puasa kita tetap terjaga, puasa kita diberikan keistiqomahan begitu, dan kemudian dilancarkan dan diberikan keriduan oleh Allah SWT. Meskipun kita sedang berpuasa, tapi kita harus tetap semangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman yang bekerja, teman-teman yang kuliah, dan teman-teman yang beraktivitas apapun. Nah, senang sekali di kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Selain ditemani oleh teman-teman saya di sana di belakang layar, saya juga ditemani oleh seorang yang luar biasa. Di samping saya ada Pak Haidar. Selamat siang, Pak Haidar. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya? Puasa ya, Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Harus tetap puasa, Pak. Puasa ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, teman-teman semuanya, sahabat kuliah, Haidar ini merupakan Direktur Digital Fundraising atau seorang amin di Lazis Jateng. Nah, ini beliau sudah, saya kira sudah cukup lama berkecimpung di dunia amin dan sebagainya. Dan insya Allah kita di kesempatan kali ini juga tidak akan jauh-jauh membahas terkait dengan dunia amil, dunia filantropi, dan lebih dekat kita ngobrol-ngobrol tentunya dengan praktisi langsung yang sudah berpengalaman gitu ya, Pak ya, berpengalaman menjadi seorang amil. Seperti apa nanti keseluruhan kita ngobrol dengan beliau, kita langsung saja. Sahabat, silakan sambil menonton ini, mungkin yang sedang puasa atau yang nontonnya kira-kira habis tarawih kayak gitu, sedang nyantai, silakan gitu. Insya Allah kita akan ngobrol dengan Pak Haidar soal dunia amil, dunia filantropi, dunia zakat, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ini mungkin kita sapa dulu Pak Haidar gitu ya. Di kesempatan kali ini Pak Haidar insya Allah sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Allah sehat. Teman-teman semuanya, Pak Haidar ini merupakan tadi ya seorang amil di Lazis Jateng gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak kali di Lazis Jateng ini? Ya, saya gabung di Lazis Jateng itu sudah tahun 2012. Ya, sejak 2012 akhir 2012 ya. Ya, kurang lebih 10 tahun lah ya. 10 tahun ya, Masya Allah. Tuh saya masih SMP itu, Pak. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun ya. Oke. Itu 10 tahun tapi baru ya. Menurut saya sudah cukup lama sekali ya. Sudah 10 tahun dari 2012 ya. Sekarang 2022. Ngomongin soal amil, memang ini yang namanya organisasi pengelola zakat itu, lembaga zakat itu memang tidak jauh-jauh gitu dari peran seorang amil, peran seorang SDM yang mungkin ada di dalamnya mengelola zakat dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita akan lebih dalam lagi ngobrol soal apa yang kemudian bisa kita angkat pada kesempatan kali ini. Nah, kalau menurut Pak Haidar sendiri ini, saya menanya Pak ya, Pak ya? Iya. Pak ya? Bebas ya, Pak ya? Menurut Pak Haidar sendiri begitu ya, sebenarnya peran amil itu seperti apa sih, Pak? Yang tentunya di Indonesia ataupun di dalam Indonesia kan gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya potensi zakat ya, Pak ya, di Indonesia cukup tinggi juga. Di tahun lalu ya, riset tahun lalu ini ada riset dari Basnas sekitar 21,7%, 21,7% gitu ya. Ini potensi zakat yang kemudian bisa dikembangkan gitu ya, yang kemudian bisa terrealisasi. Nah, itu juga kemudian tidak jauh-jauh dari peran seorang amil. Nah, kira-kira apa peran seorang amil menurut Pak Haidar sendiri? Baik, bismillah Mas Pri dan rekan-rekan dan juga sahabat kemudian di manapun Anda berada. Jauh sebelum
kita bicara berkenaan dengan peran amil ya. Sedikit cerita Mas, sebenarnya saya sebelum jadi amil di Lasis Jateng ini di tahun 2000 berapa ya, 2019 lah kalau tidak salah, itu saya itu salah satu bagian dari penerima manfaat. Itu penerima manfaat dari program beasiswa tepat terpadu namanya program Better gitu. Nah ceritanya tuh unik ya. Waktu itu Lasis Jateng ngadain rekrutmen atau apa ya, semacam rekrutmen untuk penerima beasiswa. Saya hanya mengantar teman-teman, kemudian waktu ujian saya nggak ada prepare sama sekali untuk ikut ujian gitu. Tetapi sama saat itu ada namanya Mbak Mbak Ayu ya, Wahyu Ujiani. Beliau menyampaikan, ini kenapa temennya kok nggak ikut kayak gitu, masuk aja nanti siapa tahu dapat programnya. Itu kelas berapa itu Pak? Itu udah waktu itu lulus SMA ya. Lulus SMA. Lulus SMA 2008 2009 kayak gitu. Nah kala itu hanya ngantar teman saja itu. Teman, kemudian ternyata tidak lama berselang waktu itu dapat panggilan. Ternyata saya salah satu bagian yang menerima. Masya Allah. Nah dari situ proses pendidikan. Setelah selesai pendidikan balik lagi ke Lasis Jateng kayak gitu. Kamu sebagai relawan, sebagai pengabdian lah ya. Ini mengabdi untuk kebermanfaatan yang sudah pernah saya dapatkan melalui program Lasis gitu. Nah itu dari situ kita belajar juga sih sebetulnya sejauh mana sih kita itu mengabdikan diri ya kan. Sudah pernah dibantu akhirnya juga membantu. Ternyata semakin kesininya itu membantu itu sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Seperti itu. Ya. Berarti selain kita bisa bantu, kita bisa ngasih kebahagiaan gitu ya. Betul. Untuk orang lain. Nah dari situ kita bisa memaknai bahwasanya peran amil itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ya peran amil itu membantu pemerintahan ya. Dalam hal ini Menteri Sosial, Menteri Sosial ataupun juga yang lainnya itu bisa memberikan saling membantu satu sama yang lainnya, tentu dengan peran donatur dan ya benar. Karena kalau kita lihat juga kalau di Indonesia kan ada 8 asbab gitu Pak ya. Mustahik ya bahasanya Pak ya. Dari manfaat itu dan juga itu memang tadi perlu untuk kemudian mendapatkan uluran tangan kita, bantuan kita dan lain sebagainya, dan itu yang kemudian Haidar rasakan gitu ya ketika membantu saudara kita di sana. Betul. Penting banget memang Mas peran amil. Meskipun ya waktu itu ya profesi amil itu belum terlalu banyak diminati gitu. Banyak masih yang memandang sebelah bahwasanya amil itu ya ibarat kasarnya itu ya kerja bawahan lah ya, nggak dilirik oleh masyarakat banyak kayak gitu. Padahal amil itu kan salah satu profesi yang disebutkan dalam Al-Quran ya, bener nggak? Iya. Nah itu peran amil disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika sebuah profesi disebutkan di dalam Al-Quran, dia yang positif ya, itu sebabnya yang memiliki kemuliaan tersendiri. Bahkan kalau kita mau merujuk di dalam Al-Quran itu kan ada sebuah ayat ya yang di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut gitu. Itu jadi sampai saat ini jadi pegangan hidup saya Mas. Ya di Al-Ankabut ayat 69 di sana Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Barang siapa yang membantu atau barang siapa yang bersungguh-sungguh fina lanahdiyannahum subulana, bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah kemudian juga membantu yang lain masyarakat yang lain, maka dia akan diberikan jalannya, jalan oleh Allah ya, kemudahan gitu. Nah, saya rasakan betul ketika kita menjadi seorang amil banyak sekali keberkahan. Mulai dari sebelum saya belum menikah sampai sekarang sudah punya 3 momongan, itu semuanya berjalan di amil. Maksudnya selama amil, dan saya sangat menikmati keberkahan. Jadi kalau dilihat memang perannya memang sentral ya Pak ya.
dan juga sudah di-mention di dalam Al-Quran juga barang siapa tadi ya, kemudian pembangun sebagainya, kemudian dan sebagainya itu peran sebagai seorang amin gitu ya, terutama di dalam kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari. Nah, teman-teman mungkin di sana, sahabat kebetulan di luar sana yang masih kemudian belum tahu, masih kemudian ambil apa sih, aku belum tahu misalkan sebagainya. Nah, nanti teman-teman juga silakan bisa cek barangkali di gawainya masing-masing dan sebagainya, ataupun teman-teman juga nonton ini dari awal sampai akhir juga, biar nanti kalau teman-teman masih ragu dan sebagainya, kira-kira pengen kepoin lagi seorang amil dan sebagainya seperti apa, insya Allah kita akan mendapatkan insight ya. Insya Allah. Oke, Pak Haidar kalau boleh tahu nih, dulu ketika awal begitu ya memantapkan hati sebagai seorang amil gitu. Kan dulu sebenarnya banyak potensi profesi, potensi pekerjaan yang mungkin bisa untuk kita masuki gitu. Itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Kemudian Pak Haidar mantap nih untuk kemudian menjadi seorang amil, kemudian bisa membantu saudara-saudara. Ini gimana kalau boleh tahu dulu ketika awal memantapkan? Iya. Pernah ada sebuah penyaluran gitu, penyaluran di salah satu banner kita atau mustahil kita. Saya melihat sebuah perjalanan seorang ibu yang beliau itu dikaruniai seorang putri ya, dua putri yang mohon maaf, beliau itu tumbuh tidak seperti halnya kita tumbuh ya, bisa punya anggota badan yang cukup, kemudian bisa beraktivitas sebagaimana manusia normal. Nah, dari situ saya melihat kesabaran seorang ibu yang dia itu merawat beberapa kedua putrinya itu luar biasa dengan kesabaran gitu. Nah, dan ketika kita itu melihat kesannya itu sangat terenyuh dan sangat iba gitu. Ketika kita tanya lebih dalam apakah sudah menerima bantuan dari yang lainnya, ya sudah, tapi sangat terbatas. Nah, dari situ kalau seandainya kita tidak memantapkan diri dan dari situ saya terpanggil ya, memang ya sebuah profesi yang paling baik, yang terbaik, bahkan Al-Quran juga menyebutkan atau hadis ya, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Jadi sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat. Kalaupun seandainya saya bekerja di luar bagus untuk manusia, tetapi ketika kita itu tidak memiliki sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga atau kekuatan yang lebih luas, dengan bekerja di sebuah amil itu kita akan lebih punya resources yang banyak kayak gitu. Jadi insya Allah dengan kebermanfaatan yang banyak luas itu juga kita bisa menebar kepedulian. Berarti itu awalnya memang dari faktor eksternal ya Pak ya. Ketika melihat ada momen seperti itu, kondisi itu kok terjadi. Ya mungkin karena sudah dari sejak dulu sekolah kan kita sudah terbiasa di gerakan pramuka kan ya. Kemudian diaktif di organisasi. Tahu sendiri di organisasi kan juga sering ada penggalangan dana pun juga demikian. Ada kegiatan sosial ya, sosial. Nah, mungkin dari situ ya. Dari situ kesininya kok menikmati kegiatan sosial. Ya, berhubungan dengan sosial. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi meskipun banyak sebenarnya pilihan-pilihan pekerjaan mungkin ya Pak ya, atau barangkali mungkin kalau bisa sharing mungkin sebelum ini, sebelum menjadi seorang amin mungkin barangkali Pak Haidar juga punya cita-cita wah saya pengen jadi pilot misalkan, atau saya pengen jadi guru atau pengen jadi apa lah gitu. Waktu itu kita masih tinggal di pesantren ya. Masih di pesantren. Melihat seorang yang pintar bercakap-cakap di mimbar gitu. Itu saya punya cita-cita untuk jadi seorang balik dai.
namun kesininya kok waduh itu bukan passion saya gitu, jadi ya mengalir lah. Oke. Jadi lu sempat juga di pesantren juga ya Pak ya? Ya alhamdulillah saya Sama SMA atau SMP SMA. SMP SMA ya? Awalnya pengen jadi seorang dai pendakwah ya. Ya Bisa kan juga bisa bisa dengan peranan yang berbeda. Iya Tidak kan tidak harus di apa ya di atas mimpi. Ya, benar sekali. Sekarang tinggal jari pun juga begitu ya. Masya Allah. Benar. Oke, ya tadi ya. Jadi beliau ketika di awal memang ketika itu sedang ada satu kondisi ya, ketika bertemu dengan bahasanya mungkin saudara kita yang bukan gitu ya, terus kemudian terketuk dan sebagainya. Nah itu biasanya memang berawal dari hal-hal seperti itu yang kemudian akan memantapkan, semakin memantapkan ya Pak ya. Nah, ini sepertinya menjadi jalan hidup saya gitu ya, jalan hidupku kayak gitu. Kalau bahasa Naruto tuh jalan ninjaku gitu. Ya benar sekali. Oh iya, sekedar informasi juga istri Pak Haider juga seorang apa ya Pak ya? Iya. Itu karena bawa PP ini Pak. Itu bener ini Pak. Ya dulunya ambil juga sih. Oh dulunya ambil juga. Nah itulah kenapa Pak sebuah keberkahan diambil. Oh iya. Nggak jauh-jauh ya Pak ya. Iya. Jadi ya tidak jauh-jauh ya Pak ya. Biasanya ketika ya keberkahan muncul ya Pak ya. Ya saya sendiri pribadi merasakan ya Mas. Gaji amil, mohon maaf, kapalah atau gaji pun itu nggak seberapa gitu. Tapi keberkahan di belakangnya itu dahsyat ya gitu. Ketika ya apa ya, kala itu gimana ya? Ceritanya juga agak Tapi sama-sama di Dajis dulu Pak. ya, Atau beda? dengan cabang berbeda. Oh siap. Tapi waktu menikahnya itu ya. Waktu di Lazis tuh kita nggak sama sekali nggak ini ya, nggak kenal gitu. Ya hanya sekedar tahu nama. Tapi ternyata calon istri saya dulu itu udah resign dari Lazis. Nah, dari situlah memantapkan diri itu. Siap. Jadi Panika ya. Oke kita jadi panika. ya mungkin karena netizennya juga. Oh iya. Sahabatnya kan mungkin masih ada yang Banyak sahabat jomblo. Itu bagian dari keberkahan. Siap. Benar. Jadi tadi Pak ya, keberkahan yang lainnya muncul gitu ya. Mungkin bahasanya ya bonus juga ya Pak ya. Bonus juga ketika Pak Haidar memutuskan untuk menjadi seorang amil ya Pak ya. Bonus yang lainnya yang kemudian Allah berikan. Ya. Selain itu pun juga saya merasakan pekerjaan dari seorang amil karena mungkin faktor ya apa ya, amil itu kan sering ketemu orang ya, namanya silaturahmi dan Rasulullah juga menyampaikan berkah silaturahmi kan juga dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kemudian juga disehatkan badannya. Dan alhamdulillah saya merasakan juga jarang sekali sakit yang apa ya, yang berat kayak gitu ya. Karena ya Allah alam ya itu mungkin faktor energi yang diterima, kita terima. Dan juga alhamdulillah keluarga pun juga apa namanya dijauhkan dari sesuatu yang nggak baik-baik kayak gitu. Karena sehat semuanya, kemudian bisa ya itu yang bagian dari yang saya rasakan jadi seorang. Tapi insya Allah kalau boleh tahu keluarga sampai saat ini mendukung penuh ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya di awal-awal waktu ya mungkin karena istri juga dulu pernah di Lazis ya, jadi memahami waktu di awal-awal memang ketika kita ada tugas dari kantor gitu ya, bercerita sedikit berkenaan dengan waktu di gempa di mana itu di Lombok ya tahun 2018 kan biasanya. Nah itu kita di Lazis kan belum pernah sama sekali membantu kebencanaan yang di luar pulau gitu. Nah kalau itu perdana ya? Iya itu perdana ya, perdana banget itu. Dan kala itu manajemen menunjuk saya untuk berangkat. Ada temannya enggak kayak gitu saya tanya. Enggak ada, berangkat sendiri. Sendirian Pak? Iya. Lombok.
Iya, kelompok itu berangkat sendiri, tidak ada temennya gitu. Kemudian, aduh ini gimana? Nanti ketemu dengan siapa? Kan belum sama sekali punya skill untuk sana. Tetapi dari manajemen mempercayai itu kepada saya berangkat, Bismillah berangkat. Ternyata memang benar di sana saya belum pernah ketemu, belum pernah ke Lombok sama sekali ya kan. Ternyata di pesawat itu ada satu kursi gitu, kita ngobrol, bangun komunikasi. Mau kemana Mas? Kita mau bantu saudara-saudara kita yang kena bencana musibah untuk menyalurkan, jadi kan donasi ya kan dari donatur gitu. Oh kemudian dapat tempangan, ayo nanti ke rumah saya dulu tuh. Gitu. Mau kemana diantar juga dari kesana. Masya Allah. Itu alhamdulillah ini bagian dari kemudian ada Pak ya. Ya tadi Pak ya, balik lagi bahwa insya Allah banyak sekali keberkahan ya Pak ya, termasuk juga bagian dari kemudahan tadi ya ketika kita beraktivitas ya gitu ya, sama sebagai seorang amil menjalani aktivitas dan sebagainya. Meskipun sahabat-sahabat di sana juga mungkin barangkali mendapatkan hal yang sama, meskipun tidak terjun langsung ataupun tidak sebagai seorang amil sebagainya. Tapi ini bagian dari keberkahan yang mungkin bisa kita share, bisa kita bagikan, dan juga semoga menjadi semangat juga untuk kita untuk mungkin membantu sesama kalau misalkan ada saudara kita yang membutuhkan dan sebagainya begitu ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, sahabat kebetulan semuanya dan Pak Idar mungkin kalau boleh tahu lagi nih Pak Idar, kalau boleh cerita barangkali ada satu ataupun momen yang menarik gitu ya, mungkin sangat berkesan di hati Pak Idar ketika beraktivitas sebagai seorang amil, terjun langsung ke masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin selama 10 tahun ini barangkali ada yang mungkin bisa dibagikan ke sahabat kita semuanya Pak ya, bisa menambah semangat dan juga motivasi untuk teman-teman barangkali Pak Idar. Ya, sahabat kebetulan memang peran amil sangat besar ya. Tentu ini peran ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan dengan maksimal tanpa ada dukungan ataupun juga keikutsertaan dari sahabat kebetulan semuanya. Nah, saat kita pernah ada sebuah cerita yang cukup menyentuh juga ya di kami waktu di Lombok itu Mas Bro. Kita pernah mendatangi sebuah pesantren ya. Pesantren tersebut juga bagian dari korban atau juga bagian dari yang terdampak. Oh iya, penyintas ya Pak. Iya, terdampak penyintas. Dan kala itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saya menangis di situ itu. Santri-santri yang mereka itu menurut cerita dari para musyrifnya, kala itu kan kejadiannya kalau tidak salah menjelang maghrib. Santri-santri itu sudah mulai wudu, kemudian sudah mulai untuk persiapan sholat maghrib begitu. Dan ternyata qadarullah-nya itu musibah gempa itu tadi. Dan saya menyaksikan banyak santri yang tertimbun oleh bangunan dan saya melihat itu jasadnya gitu. Nah kalau dari situ saya merenung, menangis. Kemudian kita nggak tahu seberapa panjang umur kita gitu. Bisa jadi Allah matikan kita di kapanpun dan dimanapun gitu. Nah dari situ saya memantapkan diri untuk menjalani peranan amil gitu. Sehingga ya ketika Allah panggil kita, Allah panggil untuk kembali ke ke pangkuannya gitu, ke akhirat nanti ya kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan menolong orang lain gitu. Kita memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Jangan sampai surga itu kan luasnya melebihi langit dan bumi, tetapi kita nggak dapat tempat di sana, kan sangat astagfirullahaladzim kayak gitu. Ngapain aja kita hidup di dunia gitu. Seperti itu. Saya jadi takut ya Pak ya. Ya benar tadi, karena ya tadi yang namanya umur memang nggak diatur ya Pak ya. Sudah menjadi
catatannya dan menjadi benernya, dan tadi benar sekali kita memanfaatkan semuanya, kehidupan kita maksimalkan supaya bisa memantaskan diri untuk menghadap sang ilahi gitu ya, dan terutama menjadi seorang amin insyaallah yang kemudian nanti bisa dibawa ke Allah seperti itu ya. Tadi juga sempat dengar cerita juga dari Pak Haidar soal kondisi dan mungkin banyak juga ya Pak ya, mungkin Pak Haidar pernah alami juga di kebencanaan yang lain juga, musibah yang lain juga ya Pak ya. Tambahan informasi Mas, saat itu memang ada kalau tidak salah 5 atau 6 santri ya, dan masih ada santri yang dia itu masih hidup gitu Mas. Tapi karena saking beratnya apa ya, kayak pilar ini yang jatuh, kemudian ini kejatuhan gitu. Tapi dia masih megang Quran, sama ustazahnya itu dirayu, dihibur untuk tetap sabar karena menunggu rezeki berat itu kan lama kan ya. Dan dari situ masya Allah dia menceritakan ini si fulana gitu. Dan Allah alam sekarang hidupnya seperti apa, saya lihat itu sesuatu yang ya di sisi lain mungkin kasihan, tetapi kan ketika kita dimatikan Allah, dipanggil Allah itu dalam keadaan yang luar biasa ya, dekat dengan kalamullah itu masya Allah. Sudah tadi bencananya ini juga pernah ya Pak ya, kemudian di 2018 yang sama juga ya, kalau nggak salah itu kejadian di Palu, kemudian juga ke Palu, dan dari situ juga apa ya saya kan orang desa ya Mas, waktu itu kan kayak nggak sempat kepikiran naik pesawat ya. Naik pesawat pun juga dari peran amil seperti itu Mas. Pertama kali ini naik pesawat itu ya sesuatu yang wah ini sesuatu yang istimewa gitu. Ya saya dapatkan dari peran amil gitu, penugasan ke luar pulau. Ya benar. Saya juga pernah pakai naik kereta dari ya Allah, mohon maaf ya sahabat ya. Nanti nunggu 10 sampai 10 tahun nanti udah naik semuanya ya. Kayak orang gitu. Iya, waktu itu Mas ke Jakarta itu selama dosa itu saya pernah pakai naik kereta. Oh, terlihat pola ya nanti. Tapi ya itu bagian dari tadi ya, keberkahan dan sebagainya Pak ya. Pengalaman-pengalaman yang mungkin juga sahabat mungkin tidak pernah membayangkan ya dalam kehidupan dan sebagainya. Oke, mungkin ini yang terakhir Pak Haidar yang mungkin bisa kita bahas di sesi kali ini. Mungkin yang teman-teman yang di sana, yang sahabat kepedulian yang mungkin ingin tahu lebih lanjut lagi seorang amil seperti apa dan sebagainya, atau teman-teman yang masih kepo dengan seorang amil, mungkin Pak Haidar bisa memberikan motivasi ataupun memberikan semangat. Kenapa sih kemudian kita harus tadi begitu ya, kemudian berani menjadi seorang amil, berani tampil sebagai seorang yang tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan sebagainya. Barangkali dari situ sahabat-sahabat di sana juga bisa tertarik atau bahkan bisa terketuk untuk kemudian bergabung menjadi baik itu relawan atau seorang amil dan sebagainya. Sahabat kebetulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, profesi amil memang tidak sesuatu yang tidak menjanjikan gitu kan, sebagaimana profesi-profesi yang lain ya gitu. Tetapi perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya banyak sekali peranan amil yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Nah, yakinlah bahwasanya profesi amil itu adalah profesi yang sangat mulia, yang dicintai Allah, dan juga yang yang menyenangkan, mengasyikkan gitu. Sehingga kita memang harus hidup sekali keikutsertaan ataupun juga kolaborasi teman-teman sekalian, sehingga penting ya peran-peran teman-teman sekalian itu bisa sangat dirasakan oleh masyarakat gitu. Oke. Jadi meskipun pada dasarnya semua profesi itu baik ya Pak ya, semua profesi yang notabene baik dan lebih baik, memang dijalankan juga sebenarnya juga membawa kebaikannya masing-masing gitu ya, terutama di bidangnya masing-masing dan sebagainya. Nah,
Terus untuk Amil itu sendiri gitu ya, sebagai seorang Amil memang apa namanya banyak sekali kan ya memberikan bonus barangkali ya, bonus dan tanda kutip ya, keberkahan dan lain sebagainya. Mungkin sadar atau tidak sadar itu akan dirasakan ketika kita bergabung dengan sebagai seorang Amil di lembaga zakat manapun, di lembaga pengelola zakat manapun. Seperti itu ya Pak. Ya kalau dulu kita memanai Amil itu kan kayak seperti apa ya, Ramadan ya. Kalau di kampung-kampung itu kan ada Amil dadakan gitu. Oh iya. Dan dia itu menerima zakat kemudian menyalurkan. Oh iya. Ya tahunya cuma itu tak pernah Amil. Tetapi kesini enggak gitu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Amil gitu. Bahkan sekarang di lembaga zakat ya, dengan tumbuh pesatnya lembaga zakat dimanapun ya, di kota, di kabupaten kota, kita ada sebuah forum namanya forum zakat yang memang menaungi teman-teman Amil ya, teman-teman Amil se-Indonesia kayak gitu. Dan apa ya, kita tidak hanya sekedar memberikan bermanfaatan saja, tetapi kita juga diedukasi ya. Kita mendapatkan edukasi dari forum zakat tersebut untuk mengupgrade kapasitas, mengupgrade knowledge, dan juga mengupgrade jejaring ya, jejaring silaturahmi kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Iya, benar. Jadi tadi banyak potensi juga ya Pak ya. Pak Haidar terjun ke Lombok itu juga sebagai seorang Amil itu kan juga merupakan potensi-potensi lain dari seorang Amil yang bisa juga kemudian dikerjakan ya gitu ya. Selain sekarang sebagai direktur di tempat racing di Jakarta, Masya Allah. Direktur itu pun juga banyak kayak gitu ya, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai potensi sebagai seorang Amil gitu. Oke, seru sekali sahabat kebutuhan semuanya. Alhamdulillah, insya Allah perbincangan kita mungkin kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Pembahasan kita soal apa sih itu kemudian Amil, terus kerjanya mungkin ngapain aja, dan tadi banyak hal cerita-cerita menarik yang sudah Pak Haidar sampaikan, Pak Haidar bagikan ke sahabat kebutuhan semuanya. Itu harapannya bisa menjadi pengetahuan baru, insight baru yang mungkin bisa menambah motivasi kita untuk senantiasa beraktivitas dengan sebaik-baiknya apapun itu, terus kemudian bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk masyarakat luas, dan juga bisa untuk kemudian memberikan memberikan semangat tersendiri begitu ya untuk masyarakat atau untuk keluarga kita dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Haidar yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Sehat-sehat terus ya Pak ya, juga keluarga yang lain, keluarga Alex Jateng, keluarga Pak Haidar sendiri, dan juga sahabat keluarga semuanya di puasa atau di Ramadan kali ini. Semoga menjadi Ramadan terbaik. Sahabat bisa kemudian mendapatkan keberkahan ya Pak ya, bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan, dan juga apa yang kemudian dimaksimalkan ibadah dan sebagainya diterima oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Haidar dan juga sahabat kebutuhan semuanya sudah menyaksikan Amil Talks di kesempatan kali dari awal sampai akhir. Ikuti terus perkembangan dari Amil Talks, podcast yang insya Allah nanti akan membahas apapun yang kita terkait dengan visi terkini, kembangan filantropi, dan sahabat juga bisa untuk mungkin mengirimkan ya request. Kalau misalkan mau request kita mau bahas apa nih di kesempatan ke depan, boleh banget, nanti silakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM di IG Lasis juga tidak apa-apa gitu, di Facebook ataupun di YouTube kayak gitu. Silakan, nanti kita mau bahas apa, insya Allah akan kita tampung, akan kemudian kita diskusikan tentunya. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf dari saya pribadi selaku ya bahasanya MC ya, membawa acara yang namanya Pak Haidar untuk kita ngobrol di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya dan memberikan keberkahan tentunya untuk puasa kita di Ramadan kali ini. Terima kasih sahabat kemuliaan, sampai jumpa di Amil Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.